pemirsa, kembali lagi kita di Fajar Berkah. Pasti berkah. Aduh, tadi kepotong ya Kasey. Betul Kinan sekali. nanya tapi ternyata harus iklan dulu. Tapi nggak apa-apa. Ini salah satu cara untuk melatih ya kalau lagi puasa juga ya. Iya, melatih Harus kesabaran. sabar. Betul sekali. Kalau gitu nih, karena mungkin penonton yang di rumah juga udah nggak sabar nih. Tadi pertanyaan dari Kinan, gimana nih Pak Ustadz kalau misalkan kita berperilaku di saat berpuasa nih, kira-kira ada nggak sih adab dan juga etikanya tersendiri yang beda sama bulan-bulan yang lain? Ya, ya kita bisa harus berperilaku ketika dalam melaksanakan ibadah puasa itu memang itu kan perlu dijaga. Ya kunci pertama yang harus kita jaga itu hati, kedua lisan, dan ketiga perbuatan kita. Apalagi dalam keseharian kita menjalankan ibadah puasa, kita kan sering berinteraksi gitu kan dengan seseorang. Nah, kita harus senantiasa al-imsaku anil muftiroti, gitu kan, senantiasa kita menjaga perbuatan itu takut membatalkan ibadah puasa kita. Makanya yang harus kita tanamkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa lalu kita berinteraksi dengan seseorang, poin pertama yang telah diwajibkan ya, yang sudah dicontohkan oleh Kangjeng Nabi, kita senantiasa mengucapkan salam, gitu kan? Malahan kan, malahan kan salam itu, kandungan dalam salam itu kan doa. Seperti dalam lapan assalamualaikum, gitu kan? Assalamu alaikum, ya artinya kan keselamatan buat kamu. Kan itu berdoa kan, itu mendoakan. Terus dijawab waalaikumsalam, semoga keselamatan juga buat kamu. Jadi kayak doa ya, doa berbalik. Gitu. Apalagi kan mengucap salam itu kan dapat pahala. Kan udah diwajibkan kan itu seperti itu. Terus yang kedua, kita tanamkan tawadu. Jadi tawadu itu rendah hati. Iya. Ya. Dari sebelum kita melaksanakan ibadah puasa atau sebelum bulan Ramadan kita berperilaku jelek gitu, ya diusahakanlah gitu kan. Bulan puasa itu kita memiliki sifat tawadu. Jadi tawadu itu ya, jadi rendah hati. Ya kalau bisa jangan nanamkan tawadu itu jangan cuma di bulan Ramadan saja. Luar daripada bulan Ramadan juga kita harus senantiasa menerapkan itu. Mengapa demikian? Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Jadi selama 1 bulan penuh kita dididik menahan hawa nafsu, dididik menahan lapar, menahan haus, pokoknya pendidikan ya. Dan sesudah 1 bulan kita dididik, lalu 11 bulan kemudian kita mengaplikasikan dari hasil pendidikan itu. Contoh, kan rata-rata gini, ketika melaksanakan ibadah puasa itu mendadak, ibadah itu kan mendadak giat. Betul, gitu kan betul. rata-rata Iya, gitu. benar. Malahan yang sodakoh gitu kan. Betul. Coba kita lihat di jalan. Luar daripada bulan Ramadan banyak nggak yang membagikan tajil? Tidak sebanyak di bulan puasa. Iya. Nah makanya kalau bisa kita membagikan sedekah gitu kan, mau tajil atau apa. Kalau kita pengen mendapatkan pahala jangan cuma di bulan Ramadan saja. Dan makanya itu kan dinamakan sebagai bulan pendidikan. Kita melaksanakan ibadah sholat sunat, kan rata-rata giat kita sholat sunat. Tapi di bulan yang lain luar daripada bulan Ramadan kan enggak gitu kan. Nah itu yang pertama. Jadi tanamkanlah sifat tawadu, rendah hati, baik rendah hati kepada Allah ataupun rendah hati kepada sesama manusia gitu kan. Ya seperti itu. Nah, lalu tawadu itu merupakan salah satu aplikasi daripada takwa. Kan takwa. Kan dalam huruf haram, dalam kalimat takwa kan ada 4, gitu kan? 1 ada huruf ta, kedua huruf qaf, ketiga huruf wawu, dan keempat huruf ya. Yang pertama huruf ta. Nah, ta itu mengandung arti tawadu. Jadi kan tadi ada tujuan kita melaksanakan ibadah puasa itu kan targetannya la'allakum tattaqun. Jadi isi daripada takwa itu kita senantiasa rendah diri gitu. Gitu. Nah, gitu seperti itu. Nah, lalu ketiga terapkan layinan. Nah, layinan. Jadi layinan itu lemah lembut.
harus lemah lembut. Ya iyalah gitu Jangan kan. marah-marah ya. Nah, pemirsa yang ada di rumah ya, tuh kata Pak Ustadz tadi juga sudah dijelaskan ya, kalau misalkan bulan puasa tuh bukan kalian hanya beribadahnya di bulan puasa aja, Iya. tapi Di juga bulan setelahnya ya tesnya, awas tesnya abis ini ya udah beres puasa ya, jadi kita bulan puasa harus harus lebih tetap alim ya. ya, harus Iya. lebih jaga Harus image ke gitu bawah ya. ya. Bener Karena kan banget. katanya bulan Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Pendidikan. Kan, Ingat tuh yang ya. pertama itu harus salam etikanya tuh. Betul. Yang kedua takwadu. Yang ketiga tadi apa Bapak? Layinan. Lainan. Memiliki Harus sifat lemah lembut Lemah gitu. lemah lembut. Jangan marah-marah. Sayang banget ya nanti. Iya, aduh, pahalanya. ini biasanya cewek-cewek nih, bener nggak nih? Oke, mungkin Ya. ke selanjutnya nih Pak Ustadz. Kadang Ya. kan kalau misalkan kita lagi berpuasa nih, suka lupa sama niatnya Sama Bapak. niat, ya. Kira-kira itu masih sah nggak sih? Iya. Soalnya kadang aku tuh kayak aku besok mau puasa, tapi ketiduran bangun-bangun sahur lupa Iya, niat. iya. Oh ini bener ya, ini based on true story ya, Tuh, Teh ya. relate banget. Ya. Niat merupakan salah satu rukun dalam kita melaksanakan ibadah. Salah satunya kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Nah, kalau kita lupakan niat, otomatis kan sahnya tidak sah kita melaksanakan ibadah puasanya. Nah, kecuali gini, malam gitu kan, kita udah berniat besoknya itu mau puasa. Nah, lalu pas mau sahur kita tidak bangun, udah siang, ya tahu-taunya udah siang. Nah, nggak apa-apa, tinggal lanjutin aja puasa. Sebab apa? Kan niat itu sudah diucapkan ketika waktu malam hari, gitu. Nah, itu nggak apa-apa gitu. Makanya kita senantiasa diusahakan setelah kita melaksanakan ibadah sholat tarawih, gitu kan, kebiasaan gitu kan, kita sering bareng-bareng membacakan niat dalam melaksanakan besoknya mau melaksanakan ibadah puasa, ya gitu. Apalagi niat itu akan memperkuat kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Pertama, dalam sebuah hadis dikatakan innamal a'malu binniat. Sesungguhnya segala pekerjaan itu harus disertai niat. Terus hadis kelanjutannya wa innama likulli imri'in manawa. Sesungguhnya segala urusan itu harus disertai niat. Nah, cuman kalau bisa jangan cuma sebatas niat doang, gitu kan? Tapi harus dikerjakan. Betul. Gitu. Kan rata-rata gini, ada sebuah aliran yang dinamakan aliran niat gitu. Nah, jadi kalau aliran niat itu, kalau kita mau mengerjakan ibadah sholat atau apa itu, cukup saja dengan niat saja gitu. Jadi tidak mengerjakannya. Ada itu. Ya coba aja kalau kita secara logika, kalau kita lapar, gitu kan, mau makan. Nah, kalau cuman sebatas doang ya. niat doang, kira-kira bakal kenyang nggak? Iya dong. Nah, seperti itu. Iya, Nah, benar, dalam benar, melaksanakan ibadah puasa juga seperti itu. Jadi niat itu pimahalihi, niat itu berada di dalam hati. Nah, lalu definisi daripada niat qasdu syai'in muktaronan dipilihi, bermaksud mengerjakan sesuatu disertai dengan mengerjakannya. Jadi cuman jangan sekedar dalam hati saja, jangan sekedar dalam mulut saja, tapi kita tidak mengerjakannya. Mau ya gitu. Jadi mau mendapat pahala seperti apa gitu kan? Kalau cuma Iya. sebatas niat doang. Oke, Ternyata betul, ya. betul, betul. BTW nih ya, aduh BTW lagi jadinya ya. Ini BTW nih, Kasei, ini juga aku pengen nanya. Tadi kan juga Pak Ustadz mention biar jadi kuat, memperkuat gitu kan. Betul. Ngomongin kuat-kuat nih ya, kalau puasa kan bawaannya suka lemas terus Lemas, ya. lemas, Nih lemas, Pak Ustadz aku pengen nanya gimana kan kalau lagi puasa kan kita emang nggak makan ya, Pak Ustadz nahan Iya. minum, nahan makan gitu. Jadinya lemes. Gimana caranya biar kita tetap sehat dan gimana caranya nih biar kita tuh jadi gak gampang lapar gitu loh Pak Iya, Ustadz. iya. Kira-kira ada tipsnya nggak nih? Ada, insya Allah. Yang pertama, supaya puasa kita kuat dalam kita mengerjakannya, awal pemberangkatannya dulu, niat yang kuat, gitu kan? Insya Allah kalau niat yang kuat, insya Allah dalam mengerjakannya kita bakal kuat. Nah, yang akan menjadi lemahnya, gitu kan, pekerjaan kita itu adanya ragu, gitu kan. Besok bakal kuat enggak ya, gitu, atau gimana, gitu. Sementara saya memiliki penyakit mah gitu, takutnya gimana gitu.
dalam sebuah hadis dikatakan sumu tasihu. Puasalah kamu, niscaya kamu bakal sehat. Jadi nggak ada ceritanya orang yang mengerjakan puasa itu mati. Gitu kan? Betul Gitu ya. ya. Jadi niatnya itu aja yang harus kuat. Terus yang kedua, pola makan. Kita harus jaga. Jadi jangan ada kata balas dendam, mentang-mentang gitu kan. Siang kita tidak makan, siang kita tidak minum, kita jajan. Begitu adzan maghrib segala Langsung dimakan semuanya gitu, ya, balas Kak, ya, dendam benar-benar. gitu. Itu biasanya kenyang. Kinan kayak Mm-mm. gitu, Tese. Gitu. Semua takjil Ngeliat, dimakan ya. ngeliat mama Kinan di depan banyak makanan semuanya dimakan. Dimakan, Beresnya iya. langsung aduh nggak enak perut, kaget perutnya ya. Iya. Sampai tertunda kadang sholatnya. Iya, bener ya, iya, Pak Ustadz? iya betul. Jadi pola makan gitu ya, yang harus kita jaga ya seperti yang lada-lada itu kan pengaruhnya itu kan ke dalam lambung kan menurut ilmu kedokteran seperti itu. Jadi usahakanlah pola makan kita dijaga, Dihindari pola dulu ya. pola tidur juga kita dijaga gitu, jangan sampai kita ketika kita menjalankan ibadah puasa itu kita jatuh sakit atau gimana gitu. Nah, itu yang harus kita jaga. Oke, pemirsa, aduh seru banget ya kita Q&A Betul. sama Pak Ustadz ya. Nah, buat kalian juga pemirsa yang mau ikut tanya-tanya ke Pak Ustadz terkait puasa nih atau apapun itu ya, etika, boleh banget langsung aja menghubungi kontak kita di 0813 944 77912. Kalau gitu pemirsa, nanti kita akan balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Ustadz, tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.